Seorang wanita cantik yang tengah istirahat kuliah dan dirinya pulang kampung, namun ternyata mendadak hilang dengan motornya tak ditemukan, membuat keluarga khawatir. Seorang wanita bernama Hirowati pulang kerja dari kebun karet jam 12 siang. Saat dirinya ke rumah, tak menemukan anak pertamanya, Pahmi Rohayati berusia 25 tahun. Saat itu pintu terkunci dan Hirowati kebingungan hingga bertanya kepada tetangga kemana anaknya pergi. Sang ibu Hirowati berpikiran mungkin sang anak tengah keluar jajan, namun ternyata ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Tak seperti biasanya, sang anak tak pernah begini hingga meminta para tetangga untuk melakukan pencarian kepada sang anak Pahmi. Menurut Hirowati, Pahmi sendiri mengantar dirinya dan sang suaminya untuk pergi kerja ke kebun karet jam 9 pagi. Pahmi sendiri baru pulang ke kampungnya karena liburan kuliah. Setelah lulus SMA di kampungnya, Pahmi sendiri memutuskan untuk berkuliah di salah satu fakultas di Palembang. Kini dirinya sudah semester 3. Dikenal sebagai wanita baik-baik, ramah, bahkan dirinya dikenal sebagai wanita yang tak pernah keluar. Setelah Hirowati meminta bantuan kepada para tetangga, tak lama para tetangga pun mencari keberadaan di mana Pahmi dengan menyelusuri lahan karet yang dilewati oleh Pahmi saat mengantar kedua orang tuanya kerja. Tak lama mereka pun melaporkan kehilangan Pahmi kepada kepala desa dan kepala desa pun ikut mencari keberadaan Pahmi. Saat mereka mencari, seorang laki-laki bernama Hairul akhirnya menemukan seorang wanita tak berbusana di semak-semak dekat lahan karet. Mereka pun langsung mengembuskan kabar ini hingga akhirnya Hirowati, ibu dari Pahmi, langsung datang ke tempat kejadian. Memastikan kalau itu adalah anaknya, histeris dirinya menemukan jasad sang anak sudah tak bernyawa tanpa busana. Ditemukannya Pahmi dengan kondisi sudah tak bernyawa tanpa busana dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan tak lama pihak yang berwajib pun datang ke TKP untuk menyelidiki kasus ini. Pihak yang berwajib pun langsung membawa jasad Pahmi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara TKP mencari barang bukti yang ada untuk menemukan siapa pelakunya. Hasil otopsi pemeriksaan dari Pahmi sendiri ada jeratan, bahkan yakin korban sudah dinadai karena masih ada cairan pria. Demi mencari siapa pelakunya, akhirnya tes DNA pun dilakukan kepada cairan tersebut. Bahkan diduga Pahmi pun melakukan perlawanan hingga akhirnya di tangan kuku Pahmi pun terdapat beberapa kulit dari pelaku. Usai jasad Pahmi diotopsi, akhirnya dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Saat itu nampak keluarga sedih, bahkan teman-teman kampus Pahmi pun berdatangan. Pahmi dikenal sebagai wanita yang baik, tak pernah punya masalah, bahkan tak ada musuh. Di kampus, Pahmi dikenal sebagai wanita yang rajin beribadah dan dekat dengan agama. Semua kagum kepada Pahmi dan kini sedih kehilangan Pahmi untuk selamanya. Pihak yang berwajib pun bekerja keras menyelidiki kasus ini dengan penuh harapan mengusut tuntas dan menangkap pelakunya. Awal penyelidikan, pihak yang berwajib pun mengamankan 4 saksi dan dimintai keterangan. Hingga akhirnya satu saksi dicurigai. Dirinya sendiri adalah penjaga lahan kebun yang dekat dari lahan karet. Saat diselusuri, ternyata orang tersebut juga residivis pencurian dan perkosaan. Saat itu pihak kepolisian nampaknya belum bisa mengamankan orang tersebut karena ternyata kurang bukti. Hingga akhirnya pihak kepolisian mendapatkan hasil DNA. Ternyata positif, lelaki tersebut adalah pelaku yang memperkosa dan menghabisi Pahmi. Di tanggal 1 Februari 2019, seorang laki-laki bernama Upuzan alias Safirun berusia 29 tahun asal Muara Enim diamankan. Saat itu dirinya melakukan perlawanan hingga akhirnya didorong pihak yang berwajib. Sairun sendiri ternyata residivis lama. Namun usai beberapa bulan keluar, dirinya melakukan hal yang sama, membuat para polisi geram hingga membuat para tetangga melempari rumahnya hingga hancur. Sairun sendiri ternyata adalah tetangga Pahmi. Di awal mengaku dirinya menginginkan motor Pahmi. Namun setelah melakukan pengintaian usai Pahmi mengantarkan orang tuanya, saat itu dirinya memakai kupluk dan mencegah menginginkan motornya. Saat memaksa meminta motor kepada Pahmi, tak lama Pahmi pun berontak dan membuka penutup mata. Kaget ternyata lelaki tersebut adalah Sairul. Sairul panik karena wajahnya dikenali hingga akhirnya mengeluarkan senjata tajam meminta Pahmi ke semak-semak. Di sanalah dirinya memperkosa Pahmi. Sairul sendiri akhirnya menikam Pahmi beberapa kali dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan dengan ketidakwarasan Sairul, dirinya melakukan kedua kalinya saat Pahmi sudah tak bernyawa. Kekesalan para tetangga meminta keluarga Sairul tak satu pun untuk tak tinggal di lingkungan mereka. Nampaknya para tetangga kesal kepada Sairul dan keluarganya yang merasa kalau Sairul dibiarkan begitu saja. Sairul sendiri diamankan dan menjalani persidangan. Bahkan beberapa kali menjalani persidangan, semua keluarga dari Pahmi datang. Hingga akhirnya Sairul pun mendapatkan hukuman vonis seumur hidup. Keluarga dari Pahmi kecewa karena sempat menginginkan Sairul dihukum metong.
Namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengikhlaskan, namun tak pernah bisa memaafkan Chairul. Penuh doa dan karangan bunga untuk Fahmi dari kampus dan juga para tetangga membuat keluarga terharu kalau Fahmi dicintai banyak orang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.